Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali pada ngaji hadis dan saya akan membahas tentang pernikahan. Wa an Abdillah bin Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud. Qala, berkata siapa Abdullah, Allamana Rasulullah, kami diajarkan atau diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam at-tasyahhuda fil hajati, membaca tasyahud di dalam sebuah hajat, atau kalau di sini konteksnya adalah pernikahan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ini dibaca saat memulai pernikahan atau mengakad seseorang dalam pernikahan. Innal hamdalillah, sesungguhnya pujian hanya milik Allah. Wa nahmaduhu, kami hanya memujinya. Wa nasta'inuhu, dan kami meminta tolong kepadanya. Wa nastaghfiruhu, dan kami memohon ampunannya. Wa na'udzu billahi, dan kami meminta perlindungan atau memohon perlindungan kepada Allah min syururi anfusina, dari keburukan diri kami. May yahdillahu, barang siapa yang mendapat petunjuk Allah, fala mudhillalah, maka ia tidak akan tersesat. Wa may yudlil, dan barang siapa yang tersesat atau disesatkan oleh Allah, fala hadiyalah, maka ia tidak akan mendapatkan petunjuk sedikit pun. Wa asyhadu, dan saya bersaksi, alla ilaha illallah, sesungguhnya tiada Tuhan, hanya Allah. Wa asyhadu, dan saya bersaksi, anna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad, abduhu, adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Setelah membaca tasyahud ini, wa yaqra'u, dan membaca siapa Nabi salasa ayatin, 3 ayat. Jadi Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, kalau ada salah seorang di antara kita yang diminta untuk mengawinkan seseorang, maka sebelum mengakad hendaknya membaca tasyahud, yaitu innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah membaca tasyahud, kemudian membaca 3 ayat dalam Al-Quran. Kenapa Nabi Muhammad SAW menyarankan kepada orang yang mau mengakad seseorang, baik itu walinya sendiri atau diwakilkan kepada orang lain, penghulu maksudnya, atau kepada kiai. Biasanya kalau di Madura diwakilkan pengakadnya ini kepada seorang kiai, karena diyakini kiai ini memiliki keberkahan, sehingga diharapkan nanti pernikahan ini menjadi berkah. Nah, kenapa Rasulullah SAW menyarankan untuk membaca tasyahud terlebih dahulu? Karena manusia
adalah mahallul khata' wan nisyan. Jadi manusia itu kadang lupa, kadang salah. Misalkan kita tiba-tiba salah, sehingga kesalahan ini mengantarkan seseorang baik sadar maupun tidak terhadap kekafiran atau keluar dari Islam, murtad misalkan, maka orang ini sebaiknya kembali kepada Islam dengan cukup membaca syahadat atau tasyahud. Nah, bentuk syahadat di sini ini bisa jadi untuk mengobati seseorang yang dalam kondisi salah, atau tasyahud ini memperkokoh meski orang ini dalam keadaan muslim, tetap dia itu diperkokoh sehingga dia menjadi muslim yang sebenar-benarnya atau kafah kalau dalam istilah Al-Quran. Setelah membaca tasyahud, Nabi mengajarkan kepada kita yang mengawinkan seseorang dengan membaca 3 ayat Al-Quran. 3 ayat ini menarik saya bahas satu persatu. Yang pertama adalah surah An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wan nisaa, sampai akhir ayat. Ayat yang kedua bentuknya adalah ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat yang ketiga yang dibacakan Nabi bunyinya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Dari 3 ayat ini menarik kita refleksikan kembali atau pahami secara mendalam pesan yang tersimpan atau yang terkandung dalam 3 ayat yang dibacakan dalam atau sebelum mengangkat seseorang dalam pernikahan. Yang pertama, dalam surah An-Nisa ayat 1, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk bertakwa. Pada ayat yang kedua dalam surah Ali Imran ayat 102, Allah juga memerintahkan ittaqullaha, yaitu bertakwa kepada Allah. Bahkan ditekankan haqqa tuqatih, bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Bahkan pada ayat yang ketiga Allah juga memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, bertakwa kepada Allah. 3 ayat yang dibacakan ini sama-sama memerintahkan kepada kita untuk bertakwa. Kenapa bertakwa? Karena takwa ini merupakan tujuan atau pencapaian yang paling sempurna. Makanya kemudian disebutkan dalam tafsir Jalalain bahwa takwa ini merupakan bentuk pencapaian. Wala'allakum tattaqun. Jadi la'alla yang pada dasarnya bermakna litaraji, mengharap sesuatu yang mungkin tercapai. Dalam memahami ayat ini, la'alla ini bermakna at-tahqiq, yaitu sebuah pencapaian. Jadi takwa itu adalah pencapaian yang paling sempurna. Takwa ini tidak menyasar fisik seseorang atau jenis kelamin seseorang.
baik laki-laki ataupun perempuan, baik yang tampan ataupun yang jelek, baik yang kaya ataupun yang miskin, baik yang jadi kiai ataupun yang jadi masyarakat biasa dan lain sebagainya. Takwa tidak memandang semua itu. Jadi takwa ini bisa dicapai oleh siapapun selama orang ini pengen mencapainya. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya takwa di sini bisa menentukan kualitas seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini diperintahkan kepada orang yang mau melakukan sebuah pernikahan karena penting. Pernikahan tanpa dibekali dengan takwa tidak akan menjadi sebuah pernikahan yang berkah. Pernikahan yang berkah di sini maksudnya adalah pernikahan yang bisa menghadirkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ketika ada seseorang yang nikah, selalu terdengar sebuah doa, semoga kamu sakinah, mawaddah, warahmah. Apa itu sakinah? Apa itu mawaddah? Dan apa juga rahmah? Sakinah di sini adalah tenang, tentram. Sebuah pernikahan tidak akan membahagiakan kalau tidak menenteramkan dan juga menenangkan. Tujuan sakinah di sini menunjukkan bahwa ketika seseorang kembali kepada keluarganya, kembali kepada rumahnya, maka ia bagaimanapun harus sakinah, harus tentram, meski di luar sana. Saat kerja, saat ketemu orang lain, dia dalam kondisi yang jenuh, dalam kondisi yang tidak bahagia, maka ketika kembali kepada keluarganya diharapkan sakinah. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah sakinah. Yang kedua, mawaddah. Mawaddah ini adalah cinta. Tenang atau tentram memang dibutuhkan. Bagaimana bisa tenang kalau orang yang nikah tersebut tidak memiliki cinta? Maka cinta ini perlu ada dalam sebuah kehidupan rumah tangga atau kedua mempelai yang menikah. Yang ketiga adalah rahmah. Rahmah ini adalah kasih sayang. Kasih sayang ini lebih dalam dibandingkan cinta. Seseorang yang memiliki cinta tetapi tidak memiliki kasih sayang, maka cintanya ini akan terbatas. Ketika sudah menua kedua seseorang yang melakukan pernikahan ini, dia sudah biasa cintanya, seakan hambar. Akan tetapi karena Allah bekali dengan kasih sayang, ia tetap tentram, tetap sakinah. Nah, jadi 3 elemen di sini penting dicapai atau ada dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Karena tanpa ketiga ini rumah tangga tidak dapat menjadi rumah tangga yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.